Kenalkan, nama saya Immanuel Yayan, absen 22 dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan melakukan percobaan pertama, yaitu menggunakan alat dan bahan teh celup dan juga segelas air panas. Langsung saja kita mulai percobaannya. Di sini saya memasukkan teh ke dalam air yang sudah panas tadi. Oke, kita tunggu sebentar sampai warnanya benar-benar berubah. Nah, warna ini berubah karena melakukan transportasi pasif, yaitu difusi dari hipertonis, yaitu konsentrasi yang tinggi, ke hipotonis, konsentrasi yang rendah, sehingga warna air yang semula bening tadi berubah menjadi warna teh. Nah, seperti ini perubahannya. Perkenalkan, nama saya Isyamatul Syambing, absen 24 dari 11 MIPA 5. Sekarang saya akan melakukan percobaan yang dimana menggunakan segelas air putih dan pewarna makanan. Sekarang saya mencoba untuk meneteskan pewarna makanan tersebut dalam air. Lalu dikotak. Warna makanan tersebut akan merubah warna air tersebut karena terjadinya transportasi pasif, yaitu difusif, yang terjadi karena adanya perpindahan hipertonis dengan konsentrasi yang tinggi ke hipotonis dengan konsentrasi yang rendah, sehingga membuat air tersebut menjadi berubah mengikuti warna pewarna makanan tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitani Mirum dari kelas 11 MIPA 5, nomor prestasi 21. Saya akan membuktikan percobaan yang ketiga, yaitu menggunakan kentang. Langkah yang pertama, kita harus mengiris kentang ini menjadi 3 bagian. Lalu kita mengecek struktur kentang ini, menggambarnya di kertas yang telah kita sediakan. Lalu kita menimbangnya, usahakan dengan berat yang sama. 14 gram, 14 gram, dan 14 gram. Lalu kita menggambar kentang ini di atas kertas yang telah kita sediakan. Kentang A, kentang B, dan kentang C. Pada gelas A, kita masukkan kentang A tanpa menggunakan garam. Untuk kentang B, kita masukkan garam 1 sendok. Untuk kentang C, kita masukkan garam 2 sendok. Lalu kita masukkan kentang dan lihat apa yang terjadi. Lalu kita masukkan kentang A ke gelas A, kentang B ke gelas B, dan kentang C ke gelas C. Lalu kita tunggu 30 menit. Setelah 30 menit, kita angkat masing-masing kentang pada gelas A, B, dan C. Lalu kita timbang apakah beratnya berubah dan kita gambar apakah kelilingnya berubah. Lalu kita timbang kentang A apakah beratnya berubah dan kita gambar apakah kelilingnya semakin besar. Kalau dari segi tekstur, kentang yang sudah direndam ini semakin keras daripada kentang sebelum direndam. Ternyata beratnya menjadi 17 gram. Lalu kita gambar apakah kelilingnya berubah. Dari gambar dapat dilihat kentangnya semakin membesar. Untuk kentang B, kita timbang. Tapi dari segi tekstur dia semakin lembek ya, bisa dilihat. Lalu kita timbang. Ternyata beratnya menjadi 11 gram. Lalu kita gambar. Ternyata ukurannya pun semakin mengecil. Untuk kentang C kita timbang. Tapi sebelumnya dilihat dari teksturnya ini juga semakin lembek.
kita juga ini semakin pucat warnanya, bisa kita bedakan dengan kentang yang sebelum direndam. Lalu kita timbang. Ternyata beratnya menjadi 10 gram. Lalu kita gambar. Ternyata kentangnya semakin mengecil. Dari percobaan ini dapat dibuktikan bahwa pada ketiga kentang ini terjadi peristiwa transport pasif, yaitu peristiwa osmosis dari hipotonis konsentrasi yang rendah ke hipertonis konsentrasi yang tinggi melalui membran semipermeabel. Nah, pada percobaan ini membran semipermeabelnya itu adalah daging kentang itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Abdurrahim. Di sini saya akan melakukan percobaan pengaruh osmosis terhadap tekstur batang kangkung. Yang perlu disediakan yaitu 3 buah gelas yang diisi air, 3 buah kangkung. Di sini yang digunakan hanya batangnya saja tanpa daun dan tanpa akar. Lalu sebuah pisau dan sebuah sendok. Yang pertama dilakukan adalah membelah bagian bawah kangkung seperti ini. Lalu campurkan garam pada gelas kedua 1 sendok dan 2 sendok pada gelas yang ketiga. Setelah itu diaduk sampai rata. Lalu masukkan masing-masing kangkung ke dalam tiap gelas. Lalu tinggal ditunggu 12 jam. Ya, ini kangkungnya sudah direndam 12 jam. Mari kita lihat. Dari yang pertama yang direndam air biasa, kita lihat teksturnya. Teksturnya tetap seperti saat pertama kali ya, masih tetap terasa keras. Lalu yang direndam dengan 1 sendok air garam. Nah, itulah teksturnya. Nah, ini bagian sini terasa lebih lembek. Lalu yang direndam dengan tambahan 2 sendok air garam. Nah, ini sangat terlihat lembek sekali ya. Nah, osmosis merupakan perpindahan zat cair dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran semipermeabel. Saat kita merendam sel tumbuhan pada larutan dengan konsentrasi tinggi, maka akan terjadi plasmolisis, yaitu lepasnya membran sel dari dinding sel karena air di dalam sel akan keluar menuju ke lingkungan. Untuk kasus kangkung ini, kangkung yang direndam air garam, maka cairan di dalam sel akan keluar sehingga menyebabkan plasmolisis. Sedangkan untuk kangkung yang direndam air biasa, maka cairan dari lingkungan akan masuk ke dalam sel dan menyebabkan tekanan turgor sel tinggi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.